menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup bersama Endang Silitonga Tanjung. Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 20 dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan yang bekerja di kebun anggur, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani, dan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketiga hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku
Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-20. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pahala yang sama dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Injil Matius 20 ayat 15 dan 16 dengan bunyi nas. "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, ada satu perumpamaan Tuhan Yesus yang belum dapat kita mengerti sepenuhnya, yaitu perumpamaan panggilan pekerja dalam kitab Injil Matius pasal 20. Supaya kita lebih mengerti, mari kita baca kembali sedikit saja mengenai perumpamaan tersebut yang ada hubungannya dengan nasib kita. Karena kerajaan sorga itu adalah bagaikan seorang tuan rumah yang keluar pagi-pagi sekali hendak mengupah para pekerja ke dalam kebun anggurnya. Dan setelah ia sepakat dengan para pekerja itu untuk upah sedinar sehari, maka disuruhnya mereka itu masuk ke kebun anggurnya. Lalu ia keluar kira-kira pukul 3. Maka dilihatnya orang-orang lain berdiri-diri saja menganggur di pasar. Lalu katanya kepada mereka itu, "Pergilah juga kamu ke dalam kebun anggur itu, dan apa saja yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kembali ia keluar kira-kira pukul 6 dan pukul 9. Lalu diperbuatnya yang sama. Dan kira-kira pukul 11 ia keluar. Lalu ditemuinya orang-orang lain berdiri menganggur. Maka katanya kepada mereka itu, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka kepadanya, "Karena tidak seorang pun mengupah kami." Katanya kepada mereka itu, "Pergilah juga kamu ke dalam kebun anggurku itu." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, pentingkah perumpamaan di atas? Jawabnya sangat penting, karena ada hubungannya dengan kita yang hidup di zaman akhir ini. Mengapa demikian? Karena menjelang detik-detik penutupan sejarah dunia ini, Tuhan akan memanggil banyak orang untuk masuk ke dalam kebun anggurnya dan menerima upah. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, halaman 165 alinea pertama sampai alinea yang ketiga menjelaskan bahwa ribuan orang pada jam ke-11 akan menyadari dan mengakui kebenaran. Orang-orang yang bertobat kepada kebenaran ini
akan terjadi dengan kecepatan yang mengejutkan gereja dan nama Allah saja akan dimuliakan. Akan ada ribuan orang ditobatkan kepada kebenaran dalam satu hari yang pada jam ke-11 menyadari dan mengakui kebenaran dari dorongan Roh Allah. Waktunya segera datang, bila mana akan ada banyak orang bertobat dalam sehari, sama seperti pada hari Pentakosta, setelah murid-murid itu sudah menerima Roh Kudus. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, perhatikan pena ilham ilahi roh nubuat mengatakan bahwa akan datang masanya ribuan orang akan bertobat dengan lambang pertobatan jam ke-11. Apakah sekarang kita sudah berada pada jam ke-11 itu? Jawabnya belum. Jadi kapan jam ke-11 itu akan tiba? Tidak seorang pun akan mengetahui. Karena jika kita mengerti atau mengetahui akan hal ini, maka kita tidak lagi akan bingung atau heran kapan masanya akan tiba. Oleh sebab itu, tidak menjadi persoalan pada jam keberapa orang-orang banyak itu datang dan menerima undangan rahmat Allah. Kita yang sudah berada di dalam kebenaran terlebih dahulu, tidak boleh cemburu karena upah yang sama yang akan diberikan itu. 5 panggilan kepada para pekerja supaya bekerja di kebun anggur Tuhan tidak akan kita ketahui. Tapi yang perlu kita tahu adalah kita akan sama-sama dengan mereka memperoleh keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus penebus kekasih kita. Oleh sebab itu, pena ilham ilahi roh nubuat membina kehidupan abadi. Halaman 310 alinea kedua sampai halaman 311 alinea pertama dan halaman 313 alinea kedua dan ketiga menasihati kita bahwa janganlah mengambil bahagian seperti orang Yahudi yang terlebih dahulu dipanggil ke dalam kebun anggur Tuhan. Dan oleh sebab itu mereka bangga dan merasa dirinya benar. Tahun-tahun pelayanan yang lama dianggapnya sebagai melayakan mereka untuk menerima pahala yang lebih besar dari orang lain. Tidak ada perkara yang lebih menjengkelkan kepada orang-orang Yahudi itu daripada suatu pemberitahuan bahwa bangsa-bangsa lain diberikan kesempatan yang sama dengan mereka dalam perkara-perkara Allah. Untuk itulah Kristus juga memberi amaran kepada murid-muridnya yang juga terlebih dahulu dipanggil untuk mengikuti Dia, supaya jangan keburukan yang sama didambakan di antara mereka. Ia melihat bahwa kelemahan kutukan atas jemaat adalah suatu roh merasa diri benar. Karena sering orang merasa bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang dapat mengubah mereka dengan suatu tempat dalam kerajaan sorga. Mereka membayangkan bahwa jika mereka telah mengadakan kemajuan yang tertentu, Tuhan akan datang menolong mereka. Sehingga akan terdapat banyak perasaan diri telah berhasil dan sedikit saja pujian untuk Yesus. Banyak orang yang telah membuat sedikit kemajuan, mereka bangga dan mengira dirinya lebih unggul daripada yang lain. Mereka ingin akan kata-kata pujian yang muluk, namun akan ada iri hati jika tidak dianggap sebagai yang terpenting. Terhadap bahaya inilah, Kristus berusaha mengawasi murid-muridnya. Merasa bangga diri dan merasa kita paling berjasa itu tidak pada tempatnya. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Yesus, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Pahala bukanlah hasil amal. Jangan orang membanggakan dirinya karena itu. Tetapi semuanya itu adalah oleh karena karunia. Jadi apa yang akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita itu? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Oleh sebab itu, tidak ada peristiwa bagi seseorang untuk memuliakan dirinya di atas orang lain atau bersungut terhadap orang lain. Tidak seorang pun diberi kesempatan yang istimewa di atas orang lain. Tidak seorang pun boleh menuntut pahala sebagai haknya. Yang terlebih dahulu dan yang terakhir akan ikut mendapat pahala besar di akhirat. Dan orang yang terlebih dahulu harus menerima orang yang belakangan dengan sukacita. Barang siapa bersungut atas pahala orang lain, lupa bahwa ia sendiri diselamatkan oleh karunia saja. Perumpamaan dari hal para pekerja ini menegur segala bentuk iri hati dan prasangka. Kasih bersukacita dalam kebenaran dan tidak menimbulkan dengki. Orang yang memiliki kasih hanya dapat membandingkan dengan keelokan Kristus dan tabiat mereka yang tidak sempurna. Perumpamaan ini adalah merupakan suatu amaran kepada semua pekerja, berapapun lamanya pelayanan mereka, berapapun banyaknya pekerjaan mereka, bahwa tanpa kasih kepada sesama saudaranya dan tanpa kerendahan hati di hadapan Allah, maka mereka itu tidak berarti apa-apa. Tidak ada agama dalam penobatan diri sendiri. Orang yang menjadikan kemuliaan diri sebagai cita-citanya akan menemukan dirinya sendiri miskin dari hal karunia yang hanya dapat menjadikan mereka mantap dalam pekerjaan Kristus. Kapanpun keangkuhan dan perasaan diri puas dimanjakan, maka pekerjaan akan menjadi rusak. Oleh karena itu, ingatlah, bukan dalam pengetahuan kita, bukan dalam kedudukan kita, bukan dalam jumlah atau talenta yang dipercayakan kepada kita, bukan dalam kehendak manusia terdapat rahasia keberhasilan, tetapi dengan merasakan ketidakmampuan kita, kita merenungkan Kristus dan melalui Dia yang menjadi kekuatan dari segala kekuatan pikiran, dari segala pikiran, orang yang rela dan taat akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dan betapa singkatnya pelayanan kita atau pekerjaan kita yang bersahaja jika dalam iman yang sederhana kita mengikut Kristus, maka kita tidak akan dikecewakan mengenai pahala itu. Apa yang tidak dapat diperoleh orang yang paling mulia dan pandai, dapat diperoleh oleh orang yang paling lemah dan yang paling bersahaja. Gerbang emas sorga terbuka bukan bagi orang yang meninggikan dirinya sendiri, itu tidak terbuka bagi orang yang berjiwa congkak. Tetapi gerbang yang kekal itu akan dibuka lebar-lebar bagi orang yang seperti anak kecil yang menjama dengan gemetar. Kebahagiaan akan menjadi balasan rahmat bagi orang yang telah bekerja bagi Allah dengan iman yang sederhana dan disertai dengan kasih. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Segala yang ada di dalam hidupku hanya pinjam, bukan milikku. Yesus mau aku gunakan untuk kebaikanku. Ingatkanlah aku ya Tuhan. Bila ku kenang hidupku yang lalu,
Ku hanya manusia yang mudah lupa. Ingatkanlah aku ya Tuhan. Kebaikan yang ku buat baginya, ku tak layak untuk pengorbanannya. Yesuslah mati di salib, gantikan aku. Ku tak sanggup mengerti kasih-Nya. Bila ku kenal hidupku yang lalu, dari dalam gelap dosa Kau selamatkan aku. Ku hanya manusia yang mudah lupa. Ingatkanlah aku ya Tuhan. Bila ku kenal hidupku yang lalu, dari dalam gelap dosa Kau selamatkan aku. Ku hanya manusia yang mudah lupa. Ingatkanlah aku ya Tuhan. Ingatkan